Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzi dari kelas C Manajemen Informatika. NIM saya 2036053. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS Pendidikan Agama Islam semester 3. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat dan Allah, yang secara singkat disingkat menjadi ma'rifatullah atau mengenal Allah. Ma'rifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan terhadap zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat terhadap zat Allah adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud yang esa, tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya, dan tiada satupun yang menyerupainya. Sedangkan ma'rifat sifat adalah mengetahui tentang sesungguhnya Allah itu maha hidup, maha mengetahui, maha kuasa, maha mendengar, dan maha melihat, dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maradus syahwat, yang berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu dan kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus syubhat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, salah satunya ada al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelinang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Yang kedua ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan peningkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh penyakit hatinya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 9-10. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak tergantikan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Ada salah satunya dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khaliqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat azasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kalau manusia dibiarkan dalam fitrahnya tertentu, ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikannya. Demikian itu karena manusia diciptakan atas fitrah itu. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaan telah membawa naluri bertuhan. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya, sebagai dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu. Maka di hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Yang kedua ada ad-dalilul hisli atau dalil yang dapat diindera. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia, di antaranya mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Begitu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23-27. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penirikan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami telah datang
dan tanur telah memancar air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis, dan jaga keluargamu, kecuali orang yang terlebih dahulu diterapkan akan ditimpa azab di antara mereka, dan jangan kamu membicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu ditenggelamkan.